Berikut adalah tips-tips untuk tidur yang lebih nyenyak bagi lansia. Nah, kelompok lansia ini punya tidur yang unik. Oke, ada beberapa gangguan tidur, yaitu pertama, advanced sleep phase. Artinya apa? Jam tidurnya maju. Nah, supaya tidurnya nyenyak, jangan dipaksa harus tidurnya seperti yang lain. Tidur jam 10, jam 11 gitu misalnya. Enggak, kalau memang sudah jam 7, jam 8 mulai ngantuk, biarkan tidur. Ya, nah kalau tengah malam terbangun itu wajar. Ya, jadi nggak harus tidur dari jam 8, bangun jam pagi jam 4 gitu, nggak. Biarkan saja tengah malam bangun, aktivitas sejenak, sekedar santai, nonton TV, sediakan minuman hangat biar santai ya. Jarak setengah jam, 1 jam, ngantuk kembali, persilahkan beliau untuk tidur kembali. Nah, di pagi hari pastikan ada expose cahaya matahari. Nggak harus jemuran kok. Memang yang paling baik sekalian olahraga, jalan keliling kompleks misalnya, senam-senam, bagus ya. Tapi kalau terbatas gerakannya, mobilitasnya, nggak apa-apa. Di teras, teduh, nggak apa-apa. Yang penting lihat cahaya yang banyak. Nah, ini akan membantu reset jam tidur beliau kembali. Di siang hari silahkan kalau ada ngantuk mau tidur siang setengah jam, 2 kali pun tidak apa-apa. Yang penting jangan sore hari, jangan jam 4, jam 5 tidur, nah, apalagi kalau kelamaan. Nah, ini yang bisa mengganggu pola tidur di malam hari. Perhatikan hal-hal seperti ngorok, gerakan kaki, mengigau ya, atau mengamuk pada saat tidur. Nah, ini harus dikonsultasikan ke dokter. Terima kasih. Duh, pemirsa, nggak kerasa ya kita sudah memasuki semester 2 di tahun 2026. Wah, ini kan berarti kayaknya waktu itu berjalan cepat banget. Seiring juga berjalannya atau bertambahnya usia kita. Dikasih usia yang bertambah panjang umur, alhamdulillah, terima kasih Tuhan gitu ya, sudah dikasih umur panjang. Tapi pertanyaannya, banyak orang yang ini happy sih dikasih umur panjang, tapi satu sisi kayak mereka agak worry ketika mereka lanjut usia, itu ada aja tantangannya, mulai dari riwayat kesehatan medis lah dan lain sebagainya. Salah satu yang mungkin concernnya banyak orang, terutama ketika memasuki usia lanjut, adalah di kualitas tidurnya. Banyak yang merasa kayak, aduh kenapa ya kalau menjelang usia segini itu kayak ada aja gangguan tidurnya. Susah tidur lah, kayak durasi tidurnya lebih pendek lah, sering bangun tengah malam lah yang akhirnya bikin ganggu tidur dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget gangguan tidur yang terjadi pada lansia yang notabene kita pikir, oh ini wajar karena proses aging atau degeneratif. Betulkah seperti itu dan gimana sih cara mengatasi gangguan tidur pada lansia adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kualitas tidur. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sakti. Ini kayaknya saya nggak perlu kenalin lagi ya. Kalau kita ngomongin seputar tidur, ini di sebelah saya sudah expertnya lah ya. Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, praktisi kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ketemunya hari Senin lagi. Kayak matanya itu belum siap gitu ya ngobrol sama Dr. Andreas. Hari Senin anak sekolah masuk, lengkap. Terus ketemu Dr. Andreas. Maaf ya Dok, kayaknya matanya harus digini. Ganjel korek. Ganjil korek ya Dok ya. Oke Dok, sebelum kita ngomongin gangguan tidur pada lansia, kita bahas mitos fakta seputar kualitas tidur. Yang pertama, ini sering banget, kayaknya including me juga ya, kadang-kadang ya. Main HP sebelum tidur katanya bisa membantu relaksasi biar cepat ngantuk. Nah kan katanya, oh kenapa sih kok pakai HP? Karena biar matanya itu lelah Dok, gitu. Sehingga apalagi ini lampunya dimatiin, terus matanya fokus ke HP aja, layarnya. Kan lama-lama mata lelah, akhirnya kayak aduh ngantuk. Betul nggak sih? Plus minus sih. Jadi begini ya, cahayanya. Ya, jadi cahaya yang dipancarkan oleh gawai kita, gadget kita ini kan cahaya biru. Nah, ini dibaca otak sebagai siang hari. Nah, tetapi ada satu lagi nih, plus minus ya, makanya kalau dulu banyak majalah, koran, apa gitu. Jadi saya ingat nih, opa saya kalau sebelum tidur tuh baca-baca koran dulu gitu kan, duduk-duduk dulu ya. Which is good gitu. Jadi ada pengantarnya, beliau relax terus tidurnya enak. Nah kalau sekarang kan nggak ada koran, nggak ada buku, tabloid nggak ada. Semua gadget. Semua gadget. Sejadi daripada cuma bengong-bengong, ngapain ya? Apa ya? Ngantuknya mana ya? Tambah gelisah.
Oh. Jadi lebih baik gadget. Mm-mm. Nah, cuma pencahayaannya tolong diatur. Oh. Ya, Brightness-nya, Dok? Brightness-nya diatur, kemudian blue light-nya dikurangin. Ada kok gadget sekarang tuh Ada pengaturannya? ada pengaturannya. Gitu. Jadi blue light screen-nya activated. Nah, dengan demikian efek cahaya birunya tetap ada tapi nggak terlalu. Gitu. Jadi sekali lagi lihat masing-masing. Kalau ada aktivitas yang bisa dilakukan tanpa gadget lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, ya udah nggak apa boleh buat. Silahkan. Perlu ini nggak sih, Dok? Dark mode. Biar Seperti itu. agak gelap-gelap gitu. Iya, benar seperti itu. Karena circadian rhythm kita tuh utamanya cahaya. Nah, nanti kita bahas lagi deh. Aduh, Lebih keren dalam. banget ya. Jadi kita baru tahu ternyata mata itu mengenali sinar dari HP itu sebagai siang ya. Sebagai siang, nggak usah mata. Ada penelitiannya lampunya ditaruh di belakang lutut. Mana dia bisa lihat belakang lutut? Nggak ada kan, tapi ada sensornya juga yang bisa baca. Oh, ini cahaya nih. Nah, Gitu, Dok. seru makanya. Waduh. Makanya sekarang ini manusia jam tidur, jam aktivitas nih bergeser semua karena Iya. apa? Polusi cahaya. Salah satu penelitiannya adalah pada pigeon. Oh Di iya Inggris. iya burung ya. Burung dara di Inggris banyak kecelakaan lagi terbang nabrak apa pohon, nabrak gedung tinggi segala macam. Kenapa? Karena ngantuk. Burung bisa ngantuk. Bisa jadi mereka nih kacau karena polusi cahaya. Burung-burung ini bingung ini siang apa malam nih. Nah, sleep deprived, kecelakaan tinggi. Aduh, bahaya juga ya. Membahayakan populasi pigeon ya, Dok ya. Dan burung-burung yang lainnya ya bisa berbahaya ya, bisa nabrak-nabrak sana sini. Agak serem ya ternyata dampak dari polusi cahaya itu semengerikan itu ya. Besok saya mau slow living di desa aja dong. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua ya. Mendengkur artinya orang itu kelelahan dan tidurnya nyenyak. Kan sering banget ya, terutama para istri di rumah ngeliat suaminya mendengkur. Jadi kayak, aduh nggak apa-apa, suamiku lagi kecapean habis kerja seharian. Biarin aja, berarti dia lagi lelah dan tidurnya nyenyak. Betul nggak sih kalau mendengkur itu? Enggak, karena kalau ada mendengkur ada resiko penyakit tidur yang namanya sleep apnea. Henti napas saat tidur, bahaya loh. Kok mendengkur sama henti napas? Sebenarnya kan dia Jadi gini, Gitu. kalau kita nafas terjaga kan saluran nafasnya gede, ya kan? Tapi begitu kita tidur, rileks nih. Nah, mulai mengecil saluran nafasnya. Nah, sesekali suka, nah jadi tercekik. oh ada kalau orang Jadi walaupun ada gerakan nafas, dadanya tetap naik turun, tapi di sininya kecekik. itu Nggak ada. kejepitnya kenapa? Ya saluran nafasnya kolaps, udah lembek, ya. Nah, karena tercekik nggak bisa napas, responnya ambil napas, bangun, tidur lagi, ntar. Nah, khusus pada lansia seringkali udah nggak ngorok lagi, tapi henti napas masih banyak. Karena apa? Sudah terlalu lentur, jadi suara dengkurannya ini seolah-olah kayak udah berkurang jauh. Tapi sleep apnea tetap terjadi. Henti napas tetap terjadi. Bahayanya, hipertensi, diabetes, jantung, stroke, pikun, kematian. Oh, besti yang sangat tidak ramah ya. Itu sangat mengerikan sekali. Maksudnya kayak itu henti napas itu akan terjadi pada setiap orang yang mendengkur. Ya, Kan ada ya, Dok ya, maksudnya bagi mereka yang pernah tinggal di barak gitu, ketemu sama teman-teman yang lain, itu kan ada paduan suara ya. Ada yang ngoroknya itu kayak, ada yang kayak, ada teman kita juga gitu ya. Gitu. ada yang sindir. Ada yang kesindir di ruang sebelah, Dok. Nah, itu gimana, Dok? Maksudnya kayak gitu tuh? Kalau masih muda, kita masih bisa lihat, oh ya makin keras, mungkin makin parah, mungkin belum tentu. Tapi pada lansia kita harus ekstra hati-hati. Ada suara dengkuran, ada ngantukan, mendingan kita periksakan. Apalagi kalau pagi bangun, kok dada nggak enak ya? Atau tengah malam kebangun kok kayak abis keselak batuk-batuk tengah malam. Nah, kita harus hati-hati. Oh, sebenarnya tubuh udah bisa ngerasain ya, Dok. Ya. Cuman banyak orang ngerasa kayak cuman ngorok doang. Nah itu, tidur doang.
Apalah nanti aja, ternyata bahaya. Bahaya. Harus segera dokter Andreas. Oke, nah, kita lanjut yang ketiga. Indikator tidur nyenyak itu dengan munculnya mimpi. Nah, kalau nggak mimpi berarti nggak nyenyak tidurnya. Kalau mimpi berarti really enjoyed the dream gitu ya. Nah, gimana? Untuk sukses kita harus punya mimpi. Bener nggak? Gapelah mimpimu. Gapelah mimpimu sampai ke negeri mana sekarang? Tiongkok bukan? Nah, gimana tuh, Dok? Karena apa? Kemampuan otak kita, ya, kemampuan konsentrasi, ketelitian, kreativitas, pokoknya semua nih otak kita dibangunnya pada tahap tidur REM, Rapid Eye Movement Sleep. Nah, pada tahap tidur ini kebanyakan mimpi. Makanya mau sukses, ya mimpi. Kalau kurang mimpinya, Jadi setiap orang siapapun akan bermimpi 4-6 kali normalnya. Semalam sekali tidur. Tiap tidur 4-6 kali. Tinggal yang membedakan apa? Bangun ingat apa enggak? Jarang lagi dong inget. Ya nggak apa-apa, bukannya berarti nggak ada. Oh, Gitu ya. Jadi kalau keseharian aja mimpinya nggak penting gitu kan, baca inilah, ketemu si itu yang nggak penting. mau mantan lah gitu. Nah kalau itu inget. Kalau yang nggak penting kita nggak inget, kalau ketemu mantan ya inget lah. Dokter bisa baca isi hati. Tapi kenapa bisa inget dan tidak inget sih, Dok? Masa sememorable apakah momen dalam mimpi atau gimana? Sesederhana berkesan atau tidak. Kalau nggak berkesan ya lupa. Tapi kalau berkesan, aduh seneng ya, aduh ini ya, bangun senyum-senyum. Oh gitu. Berarti sebenarnya kita setiap malam tuh mimpi. Cuma Mimpi, masalahnya kita ingat atau enggak ya. Itu mekanismenya. Jadi tahap tidur mimpi itu penting banget. Apalagi untuk pria. Kenapa pria? Kemampuan ereksi ditentukan oleh tidur mimpi. Oke, saya berkomitmen setiap malam saya mimpi. Harus ingat. Enggak harus ingat, tenang aja. Jadi dulu waktu saya masih pendidikan tuh kan ada pemeriksaan tidur. Salah satu sensor yang dipasang tuh di penis. Itu salah satu indikatornya, begitu masuk REM sleep, ereksi. Masuk REM sleep, ereksi. Oh normal. Tapi kalau REM sleep kemudian nggak ereksi, ini nggak normal, berarti ada yang salah. Gitu. Dan pria wajarnya kan setiap bangun pagi ereksi. Oh, kan? makanya itu efek dari mimpi kali ya, Dok? Iya. Oh, kalau nggak bangun berarti harus ada sesuatu. Ada sesuatu Di kita. tune up kayaknya, Dok. Oke ya. Mantap ya, ini seputar mimpi semenarik itu ya. Oke, kita Satu lanjut. textbook sendiri. Wah, berapa SKS, Dok? Aduh banyak. Banyak ya. Oke deh, kita ke yang keempat. Makin bertambah umur, makin berkurang waktu tidurnya. Ini template banget di masyarakat kita. Jadi kalau ada opa-oma di rumah, tidurnya cuma 2-3 jam, ya udahlah wajar. Betul nggak sih? Ada benarnya. Oh. Ada benarnya. Jadi gini, sebenarnya sih kalimat yang paling tepat bukan tidurnya makin pendek, tapi kemampuan tidurnya berkurang. Makanya kan tengah malam udah tidur dalam, tidur mimpi, kebangun. Terus ya nanti setengah jam, 1 jam bisa tidur lagi. Mimpi apa segala macam, nanti bangun lagi, entah mau kencing lah, entah apa. Sehingga seolah-olah tidurnya pendek. Dan siang hari jadi ada tidur lagi, dulu-dulu enggak ya. Tapi ya itu kita harus hitung semua normal apa tidaknya. Sepanjang tidak mengganggu fungsi atau aktivitas di siang hari nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengganggu ya kok mulai pikun gitu ya, kok mulai gampang lupa, konsentrasinya keganggu ya. Nah ini waspada, mungkin ada sesuatu yang mesti kita periksakan. Tapi gini, kita nggak bayanginnya bangun, tidur, terus bangun lagi, tidur lagi. Itu kayak badan capek nggak sih, Dok, mereka, Dok? Enggak kok, enggak. asal tidur lagi, nggak apa-apa. Ya itulah perbedaannya. Ya, kalau di usia-usia yang masih 50-an, 60-an tuh rata-rata tidur masih fix gitu kan, masih solid. Nah di atas 60-an mulai ada nih yang kadang nggak tiap malam terbangun sekali karena kencing, atau terbangun ya terbangun aja gitu kan. Atau ya nonton bola, lah itu beda lagi. Pegang mana, Dok? Oke. Kayak gitu.
Jadi Oke. memang terbangun-bangun dan tahap tidur mimpinya semakin berkurang. Seperti itu. Oke. Memang ada perubahan-perubahan fisiologis, perubahan jam tidurnya juga. Kalau dirasa sudah mengganggu, baru cek gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Tidur lama atau sebentar itu nggak masalah. Yang penting itu kualitasnya. Ini sering banget ya. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah, cuma sejam. Yang penting kan kualitasnya. Betul nggak sih? Selalu based on quality-nya, bukan duration-nya gitu. Gini, ini penelitiannya membuktikan sedikit kurang benar karena gini, mitos ini muncul karena kita merekam tidur siang. Oh. Kalau tidur di siang hari, jadi gini, tidur tuh kan ada tahapannya. Tahap tidur ringan, sedang, dalam, mimpi, sedang, dalam, mimpi. Jadi turun naik nih sepanjang malam kan. Nah, satu siklus tidur di malam hari itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, ternyata kalau siang hari beda. Satu siklus itu hanya sekitar 20 menit, maksimum 30 menit. Ya, jadi kalau siang tidurnya ya pendek, udah nggak bisa tidur lama lagi, bangun udah seger. Iya ya. Makanya muncullah mitos itu, yang penting quality. Karena Pendek dari aja udah enak siang gitu. itu. Karena tidurnya siang hari. Nah, belakangan kan ada istilahnya power nap. Oh iya, power nap. Jadi supaya kita produktif, gimana caranya? Bukan vitamin, bukan apa. Tidur. Recharge-nya tidur 15 menit, 20 menit. Bangun segar, mendapatkan semua manfaat tidur. Fokus lagi, bisa kerja lagi. Nah, ini sangat penting misalkan untuk kesehatan kerja, ya kan? Kreativitas, Kreativitas, karyawan gitu. sama emosi, daya ingat, konsentrasi, ini semua penting. Power nap. Oh, terutama di dunia kreatif nih ya, penting buat kreativitasnya ya. Wah, ternyata. Kalau buat lansia, nggak cepat pikun. Gitu. Jadi ternyata manfaat dari power nap itu banyak ya. Jadi memang harus dibedakan antara tidur malam dan juga tidur siang. Ini menarik banget, Dok. Nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Ngomongin tentang tidurnya lansia. Karena mungkin banyak pemirsa yang juga punya opa-oma di rumah dan kayak bertanya-tanya sebenarnya tidurnya pada lansia ini seperti apa. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan tidur pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau Anda ngerasa kayak, aduh di usia yang sekarang gitu ya, kok tidurnya agak susah, gimana coba bisa tidur nyenyak? Nah, boleh di Anda tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, praktisi kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, lansia dan tidur ini tuh jadi perpaduan combo ya. Karena ketika ngomongin lansia, ya udah pasti tidurnya itu satu durasinya sedikit dan kedua pasti banyak gangguan. Sebenarnya kalau kita ngomongin tidur pada lansia, ini idealnya berapa jam sih? Kebutuhan tidurnya sih sama, masih 7 sampai 9 jam. Cuma in terms of quality ya memang kepotong-potong. Gitu. Jadi yang banyak itu ya semua penyakit tidur ada. Cuma kan concernnya udah banyak nih, penyakit udah muncul, apalagi penyakit-penyakit kronis, misalkan diabetes, misalkan pernah kena jantung. Ya, ini kan tidurnya nih yang benar-benar mesti dijaga supaya penyakit-penyakit ini terjaga gitu loh. Penyakit kronis ini jangan sampai tiba-tiba tensinya naik gitu kan. Nah, misalkan pada resiko stroke itu kan kita tahu ya. Begini, penelitian bilang kita tuh di seluruh dunia mencoba mencari kenapa sih orang jatuh di kamar mandi. Itu kan paling takut ya kalau orang tua ya, kita paling takut kan. Iya, kenapa sih? Jadi tempat lantai kita jaga lah biar nggak licin apa Iya, segala. bener. Ya, Tapi nggak ada kasih aja. pegang. Tapi ada aja kejadian. Nah, ternyata penelitian seluruh dunia mendapati bahwa kok kejadiannya pada jam-jam yang sama. Yang paling banyak kejadian itu jam-jam subuh pagi. Iya, betul. Wah, salah apa nih? Apa kencingnya, apa bangunnya, apa gimana segala macam. Jadi bukan salah kencing, salah BAK, BAB atau salah kamar mandinya atau licin atau apa. Bangun tidur jam berapa itu.
Dan pada jam-jam itu, wah ini kan kortisol lagi mulai naik, tekanan darah mulai naik. Kalau yang sleep apnea lagi parah-parahnya, oksigen lagi rendah-rendahnya, tidur banyak di REM sleep. Nah ini nih yang memicu. Entah dia mau kencing, entah apa, bangun gitu kan, ke belakang. Jadi kita harus lihat ke akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Apa ada sleep apneanya? Ya kan? Apa ada gangguan pada kaki? Nah, kalau bangun bagaimana baiknya? Ya, kita semua udah tahu bangun jangan langsung mendadak apa segala karena ada risiko juga yang namanya sleep inertia. Apa itu, Dok? Jadi sleep inertia ini bangun dari tahap tidur dalam bukan tahap tidur mimpi. Ya. Nah, tapi jarang nih kalau di pagi hari biasanya kan banyak di REM sleep. Nah, kalau sleep inertia itu bangun dia bingung. Confusional arousal. Jadi bingung dulu apa ya. Nah ini kayak acting out juga bisa. Terus jalan nabrak lah apa jadi terjatuh. Nah itu juga harus waspada. Itu sleep inertia itu maksudnya kayak kebingungan itu dia terjadi karena ibarat kata ya orang bilangnya nyawanya belum kumpul. Iya. Atau kayak badan dia tuh masih kaget belum bisa beradaptasi antara tidur sama sadar gitu atau gimana? Iya karena bangun dari tahap tidur dalam, as simple as that. Makanya masih bingung. Nah, kalau yang ada bakat sleepwalking, sleep talking, ini muncul nih. Jadi bisa bangun, jalan ke meja makan, dia cari makanan, dia makan, balik itu lagi. lagi tidur. Lagi tidur. Exactly, mata terbuka. Nah, yang terakhir ini kemarin saya baru seminar, meeting sama ahli Forensic Sleep Medicine. Oh ada? Ada ahlinya kurang dari 12 orang seluruh dunia. Dan ini salah satu pelopornya masih keturunan Indonesia. Wow. Hebatnya orang Belanda. Masih keturunan Indonesia sekarang udah dibajak di Amerika. Nah dia cerita satu kasus sleep inertia bangun dia confusional gitu ya. Kemudian nusuk orang. Iya. Dia nggak ingat, dia nggak sadar. Gitu. Aduh serem banget. Iya Tapi itu sebenarnya yang menggerakkan itu apa sih? Maksudnya oke lah otak kan memang even kita tidur pun otak masih aktif kan. Tapi ketika kita ngomongin mimpi dan dia melakukan sesuatu bahkan ada yang ya harm orang lain. Jadi ada yang kalau ini kasusnya karena kebanyakan minum obat tidur. Kebanyakan nggak ngikutin sesuai aturan dokter. Ya. Tapi ada satu lagi penyakit lain. Namanya RBD, pada orang lanjut usia juga patut diwaspadai. RBD ini adalah kejadiannya pada tahap tidur REM, REM Behavior Disorder. Harusnya yang namanya sleepwalking, sleep talking ini kejadiannya kan pada tahap tidur dalam. Harusnya. Ya, kalau ini pada tahap tidur mimpi. Jadi pada tahap tidur REM tuh orang tuh mestinya otot lemes nggak gerak. Ini kok malah bisa gerak-gerak. Nah, kalau ada ini gejalanya khas. Dia kayak tengah malam gitu ya, lagi tengah tidur, buka mata. Yang ngimpi tuh kan REM sleep. Ngimpinya yang khas apa? Violence. Oh, Jadi ada maling, fuck. Acting out gitu kan, dia berantem. Istrinya ketendang. RBD. Itu khas. Mungkin pikir istrinya abis nonton Kung Fu Hustle kayaknya. Penemunya nih Profesor Carlos Schenk sama si Michel Bronman ini berdua nih yang orang Belanda itu. Mereka penemunya. Gitu ya. Kalau ada RBD ini resikonya apa? Resiko secara langsung hubungannya kita belum bisa lihat persisnya, tapi datanya mengarah pada Alzheimer, Parkinson's disease. Jadi bisa mengarah pada penyakit-penyakit syaraf degeneratif. Makanya dari depan kalau ada gejala-gejala seperti ini, kita harus intervensi. Gitu. Dan munculnya memang di usia-usia lansia. Berarti kalau urusan kayak Alzheimer dan lain sebagainya itu kan degeneratif. Berarti itu risiko besar terjadi pada lansia dong? Iya. Sleep apnea misalkan, balik lagi ke yang ngorok ya. Kalau sleep apnea pada lansia, penelitiannya adalah yang sudah Alzheimer ya. Kelompok yang Alzheimer yang mendengkur sama yang nggak ngorok nih. Ternyata yang ngorok pikunnya itu 10 tahun lebih cepat. Cepet banget dok, 10 tahun. Dan otaknya mengecil lebih cepat dibanding yang tidak sleep apnea.
Makanya sleep apnea is very important. Yakin tuh banyak dong ngalamin ngorok. Cuman banyak berpikir kayak udahlah ngorok doang. Ternyata bisa. Apalagi kalau di grup tai chi-nya. Pagi-pagi kan sering olahraga khas ngumpul, banget lagi ya gitu. Lagi ini ngorok, laki gue juga ngorok, semua ngorok. Iya. Aduh. Tuh mau awet muda, pikunya lebih lama, hindari ngorok. Atasi ngoroknya dok ya, jangan dibiarkan ya. Langsung datang ke dokter Andreas ya dok ya. Oke kita lanjut lagi nanti ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saati. Baik, masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gangguan tidur pada lansia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo ya, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, praktisi kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, kalau kita ngomongin tidur dan lansia, tadi kan sebenarnya ada sempat di-mention juga sama Dr. Andreas antara kesehatan tidur atau kualitas tidur dengan riwayat medisnya ya, komorbidnya. Let's say kita kepikiran kayak dok kalau lansia itu kan erat, ya bukannya kita stereotip ya, enggak ya, tapi maksudnya banyak mungkin prevalensi penyakit-penyakit gangguan metabolik, let's say kayak tadi hipertensi, diabetes dan lain sebagainya teman-temannya gitu ya. Nah penyakit-penyakit ini bisa nggak akhirnya berujung pada gangguan tidurnya? Atau dibalik nih, dengan gangguan tidur ini gitu ya, misal kayak susah tidur, begadang. Nah mungkin kan salah satu faktor risiko hipertensi itu kan dari begadang, akhirnya dengan gangguan tidur itu jadi hipertensi. Atau sebenarnya yaitu bukan di masa lansianya, mungkin dari masa dulunya atau gimana sih dok? Jadi gini, perjalanan penyakit kronis ini kan panjang ya. Diawali dari masih muda ya kan, rajin kerja. Wow, begadang tuh kayaknya yang paling hebat gitu kan. Workaholic banget tanpa sadar organ-organnya mulai kena nih, mulai menurun, misalkan sindroma metabolik ya, ke diabetes. Itu yang paling rentan. Sesederhana kurang tidur, begadang, jadinya ngemil. Ya, ngemilnya gorengan lah, ngemilnya Indomie lah, ngemilnya apa yang hidden sugarnya. Iya. Martabak sih udah nggak hidden lagi tuh, udah jelas-jelas. Tapi kan masih muda, merasa sehat-sehat aja. Tapi dengan jam tidur yang kurang ini, metabolismenya kan nggak bagus. Ya kenanya nggak di situ, tapi di masa tuanya nanti kena. Nah kalau sudah kena nih misalnya, udah lansia, ada diabetes, ada kolesterol apa sekarang. Memang sih teknologi pengobatan sekarang canggih ya. Ada obat lah, ada suntik lah, ada apa segala macam. Tapi gini, sejak tahun 2006, International Diabetes Federation sudah menyatakan semua penderita diabetes tipe 2 mesti periksa tidur. Nggak boleh ada sleep apnea, tidurnya harus sehat. Nah, kenapa? Ya karena menentukan kontrol gula darahnya. Oh, jadi bukan hanya jadi yang intake-nya aja? Bukan, tidurnya. Kalau tidurnya baik ya, kontrol gula darahnya juga jadi lebih baik. Ya nggak sembuh, tapi kan kontrol gula darahnya lebih baik. Nggak yang tiba-tiba melompat, tiba-tiba ngedrop. Coba perhatiin, kalau tiba-tiba lompat gitu ya, biasanya ya tidurnya lagi kurang nyaman, kurang enak gitu ya. Terus gimana? Ya udah siang-siang ngantuk, udah tidur. Nggak apa-apa. Gitu. Ternyata tidur pun pengaruh ke gula darah ya? Iya. Orang pikir, satu lagi nih. Orang pikir, waduh ngantukan. Iya lagi pelor. Pelor gitu ya. Gulanya nih tinggi nih karena diabetes, wajar. Entar dulu. Ngantuk itu bikin gula darah naik. Ngantuk dok? Jadi kalau udah tidur cukup, masih ngantuk kan, metabolisme itu nggak bagus. Ini yang beresiko meningkatkan kadar gula darah. Sleep apnea ataupun periodically movement in sleep, penyakit-penyakit tidur ya, atau yang tidurnya kepotong-potong kurang tidur gitu, jadinya gula darah akan naik.
Kalau ngomongin kayak diabetes dok, kan gula darah itu kan fluktuatif ya bagi mereka yang tidak mengonsumsi obat ya gitu. Bagi mereka yang mencoba untuk komit bahwa, oh dok saya mau secara konservatif dulu untuk ngontrol gula darah, itu kan up and down. Nah itu sedikit banyak pengaruh ke kualitas tidurnya juga dong berarti? Kualitas tidur mempengaruhi. Oh. Nah, jadi kembali lagi nih, hidup sehat ya. Hidup sehat dasarnya adalah Mudah dikatakan, sulit dilakukan. jaga makan udah pasti, olahraga udah pasti. Cuma yang jadi dasar apa? Kesehatan tidur. Tapi, sorry saya potong dok. Yang selama ini tuh selalu ya, let's say kayak yang sindrom metabolik kayak diabetes. Orang tuh fokusnya ke apa yang jadi dimakan, bergerak latihan fisik, tapi jarang banget ngomongin tidur. Nah, sekarang lah saatnya. Dr. Andreas Prasaja RPST muncul ya untuk memberitahu kepada dunia bahwasanya penting sekali. Penting sekali menjaga kualitas tidur. Let's say dok, bagi mereka yang kan gini, diabetes tipe 2 itu adalah satu kondisi yang tidak bisa sembuh seumur hidup. Gitu ya. Hanya dengan terkontrol aja gula darahnya. Berarti kalau ada hubungan dengan tidur, itu pun juga ya berjalan berbarengan dalam artian kayak ya sama-sama harus terkontrol dua-duanya dong. Iya dong, tidurnya harus baik supaya kontrol gula darahnya jadi mudah. Gitu, coba perhatikan. Perhatikan deh kalau yang diabetes gitu ya, lagi kurang tidur, lagi bangun nggak seger. Biasanya tuh gula darahnya jadi naik turun nggak karuan. Jadi melonjak. Duh, ini tuh sebenarnya satu hal yang harus maksudnya kayak banyak masyarakat kita itu ya tadi hanya berfokus pada makannya ya. Karena kan ngomongin gula darah, ya gula dalam darah itu didapatkan dari makanan. Padahal dari tidur pun juga penting ya. Apalagi karena proses aging. Iya, ya kan kontrolnya di mana? Yang insulinnya bisa bekerja dengan baik, tubuh mengenali insulin untuk bekerja, itu ditopang oleh apa? Tidur yang sehat. Aduh, tuh penting ya. Semoga bagi Anda yang punya riwayat diabetes dan ya sindrom metabolik benar-benar harus dikontrol itu tidurnya dengan berkualitas seperti itu. Tapi sejauh kalau kita melihat, wah ini kayaknya nanti ngomongin diabetes dan lain sebagainya, ini kan perjalanan panjang bagi mereka yang punya riwayat itu, meskipun kayaknya banyak lansia punya riwayat itu gitu ya dok ya. Tapi sering berjalannya waktu gitu, itu ada nggak sih hal-hal yang harus diwaspadai, entah ada yang komorbid atau non komorbid gitu ya. Di sejak usia berapa kita harus worry atau concern bahwa wah kayaknya di usia segini udah bisa pengaruh ke lansia nanti akan mengalami gangguan tidur gitu. Usia berapapun harus memperhatikan kesehatan. Kalau kayak saya dok masih 17 plus ini. Yehu. Iya harus juga. Iya dong. Ya, banyak yang memprihatinkan buat saya nih. Orang pikir mau sehat tuh jaga makan sama olahraga ya. Iya. Jadi olahraga nih prioritas nih. Nggak salah, benar. Iya. Tapi yang belum diperhatikan apa? Jam berapa? Waduh, sempatnya malam. Jam 9 olahraga ke gym, selesai jam 11. Ada yang gym sampai 24 jam dibela-belain. Badan ini tahu ini waktunya istirahat, bukan waktunya olahraga. Nggak akan maksimal. Oh, tubuh pun tahu bahwa ini ini tuh waktunya istirahat, bukan olahraga. Itu tahu ya dok? Tahu. Jadi metabolisme malah bingung nih nanti. Kayak jet lag kan. Dipaksa kerja, tubuhnya akan bingung. Loh, ini pagi apa malam sih, kan mestinya jamnya istirahat. Kenapa sibuk banget? Nah, untuk itu jadinya apa nih? Craving makan naik. Iya dong, ini kan waktunya aktivitas. Nah, kacau semua tuh. Bener. Tapi ada juga gini dok, excuse-nya adalah dok saya olahraga malam supaya badan capek, keringatnya tidurnya nyenyak. Gini, olahraga capek, oke? Kalau olahraga capek, adrenalin ikut naik. Seger nggak? Seger. Nah, makanya banyak kan kita sering denger nih, aduh capek banget, kecapean sampai nggak bisa tidur. Oh. Jadi idealnya olahraga itu ya saat masih ada matahari, itu satu. Kedua, matahari sudah tenggelam, bukannya nggak boleh, boleh. Tapi yang sifatnya rekreasional. Itu. Jangan prestasi ya dok. Udah ngalahin atlet. Oke, jadi ada waktunya ya dok. Ada waktunya. Olahraga bagus, tapi ada waktunya supaya bisa berpengaruh ke kualitas tidur Anda. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen Siap. ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat.
Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan tidur pada lansia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsaktitv. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, praktisi kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kalau ngomongin lansia ini kan identik dengan usia pensiun, gitu ya. Di luar sana itu banyak orang takut dengan pensiun. Bukan hanya takut kehilangan penghasilan ya, tapi ada banyak concern yang mungkin dipikirin. Salah satunya adalah mungkin tentang kayak mungkin post power syndrome. Nah ini kan sedikit banyak sih kayaknya berpengaruh ke psikisnya. Nah itu bisa pengaruh nggak sih sama kualitas atau kesehatan tidurnya? Sangat pengaruh, tapi yang saya temui sehari-hari di praktek ya, mohon maaf nih, mungkin berbeda dengan tempat-tempat lain. Tapi kalau di tempat praktek saya tuh kebanyakan yang setelah pensiun kurang stres. Oh justru kurang stres? Iya, kurang stres jadi nggak bisa tidur. Lah sekarang bayangkan, otak kita ini kan manusia nih ya, ini makhluk irama. Irama. Dimana biasanya pagi bangun, nyetir, di jalan stres, sampai kantor ribut ini tuh, berantem lah, stres lagi, deadline ini, ngatur ini itu, pulang, nyetir, sampai rumah udah agak malam, lega, ya kan, bisa istirahat, tidurnya enak. Begitu pensiun hilang nih, begitu bangun, ngapain ya? Nggak gedebak-gedebuk dia? Nggak kurang challenge gitu kan, padahal biasa challenge-nya tinggi. Jadi cuma nongkrong sana, nongkrong sini, olahraga, tok, santai. Iramanya monoton. Tapi bukankah itu lebih peaceful buat mereka dok, karena tidak menghadapi stres? Nah setelah beberapa waktu, begitu malam, tidur itu syaratnya apa? Ngantuk sama rileks, santai, ya kan? Nah begitu udah malam, mau santai, ngantuk sih ngantuk, tapi mau santai, rileks. Monoton, otaknya nggak tahu beda siang malam. Jadi sekali lagi manusia itu makhluk irama, mesti bisa membedakan siang dan malam. Ya, yang membedakan salah satunya adalah aktivitas kita. Ya, stresnya kita ini membedakan juga loh. Nah, kalau panjang hari rileks terus, nggak ada apa-apa sampai malam, iramanya nih hilang nih, yang biasanya kencang, tiba-tiba slow living gitu, nggak ada apa-apa sampai malam, nggak bisa tidur. Karena mungkin tubuhnya udah terbiasa seharian rileks, jadi malah akhirnya malam nggak bisa rileks ya dok ya? Nggak bisa rileks, mau rileks apa lagi, kurang stres. Jadi ada untungnya stres ya dok ya? Jadi stres yang wajar, jadi solusinya apa? Aktivitas di siang hari harus diisi. Oh, berarti kayak lansia-lansia yang pensiun kan banyak yang cuman ngejogrok aja di rumah gitu ya. Berarti harus ada aktivitas. Harus ada aktivitas. Ya, kalau punya usaha, yang beruntung punya usaha, ya datang lagi setengah hari, pulang cuma lihat-lihat, ngomel-ngomel dikit gitu. Pulang gitu kan, diomelin istri, ya udah gitu kan. Happy hidupnya. Omeli terus dong saya, biar ada stresnya, biar bisa tidur gitu. Kamu aneh deh Pak. Gitu. Ya habis dengerin dokter Andrea gitu ya. Ternyata keren ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram ya. Kita bacakan. Ini dari Ibu Riana. Dok, mama saya usia 75, mulai tidur tuh jam 8 malam. Tapi setiap 1-2 jam tuh bangun. Terus buat tidur lagi tuh kayak agak susah gitu loh. Awal-awal tuh saya coba minumin susu hangat. Lumayan sih buat bantu. Tapi sekarang tuh kayak gak ngefek sama sekali. Gimana solusinya ya? Susu hangat dok, ini juga saya sering dengar tuh susu hangat. Maksudnya minuman hangat lah ya, atau susu hangat. Itu pengaruh nggak? Pengaruhnya sederhana, seneng apa enggak? Kalau jadi gini. Pada lansia kita kenal namanya circadian rhythm disorder, advanced sleep type. Jadi masalah irama tidurnya, ya, jam tidurnya, ya, maju ngantuknya, yang biasa jam 10, jam 11 makin maju, akhirnya jam 8 nih. Nah, kemudian masalahnya apa? Tidur kan, kemudian 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, khas nih, bangun. Oh itu malah lansia khas. Gak apa-apa, ya ada bangun. Nah, tapi gini, kalau setengah jam, 1 jam bisa tidur kembali, masih nggak apa-apa. Nggak yang harus bangun langsung bisa tidur lagi, enggak. Ya,
jangan dibikin susah. Ya udah bangun. Kalau zaman dulu opa saya ingat tengah malam bangun, beliau keluar baca koran di luar, nanti ngantuk lagi, balik lagi tidur gitu. Nggak apa-apa. Natural aja ya. Jangan harus cepet tidur lagi, harus Malah cepet nggak bisa tidur. Malah makin tegang, malah makin susah tidur. So kalau nggak bisa tidur lagi ya duduk dulu, sediain kursi di sebelah tempat tidur atau biarkan ke depan. Kalau mobilitasnya baik, matanya masih baik ya biarkan aja ke depan. Di depan dulu beberapa waktu, nanti rileks lagi, ngantuk lagi, kembali ke kamar, nggak apa-apa. Oh. Karena gini, kalau bangun, susah nih tidur lagi. Oh ya dong. Nanti susah. Beneran susah. Maksain tidur, mesti tidur, merem-meremin, makin susah. Makanya kalau diselingi dengan duduk dulu, minum susu dulu, nonton TV sebentar, yang bikin bisa tidur kembali adalah jedanya, bukan susunya. Oh. Ya, tapi nggak juga ngopi ya, jangan. Jangan ngejreng dia nanti ya. Mungkin juga gini dok, kasusnya Bu Riana ya, maksudnya mamanya itu karena mungkin Ibu Riana kayak bilang, ayo ma tidur, jadi akhirnya mamanya tertekan gitu gak sih dok? Mungkin juga, ya banyak faktornya lah. Ya, caregiver atau yang mendampingi ini challenge juga kan. Challenge juga, mesti nemenin dulu, menenangkan. Gitu, ini juga challenge kan, ikut bangun. Betul. Ya, padahal besok mesti kerja, mesti apa, segala macam. Nah, seperti itu. Nah ya, jadi memang harus benar-benar mengerti kondisinya. Kalau emang terbangun nggak apa-apa, ada break terlebih dahulu. Mau ngapain kayak mau ngapain, yang penting ada jeda untuk kemudian ngantuk lagi dan tidur lagi. Jangan dipaksa-paksa jangan ya. dipaksa, jangan cepet-cepet obat tidur. Iya lagi itu kayak kita banget, jangan dicoba ya seperti itu ya. Nikmati aja prosesnya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Riana dan semoga mamanya cepat tidur nyenyak. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Nggak kerasa udah segmen terakhir aja. Kayak tidur terus bangun kayak udah mau bangun aja gitu ya. Nanti kita bahas ya dok ya. Siap. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saati. Baik, masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gangguan tidur pada lansia. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGD, praktisi kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, tadi sempat mention ya di segmen sebelumnya bahwasanya udah kalau susah tidur lah langsung minum obat tidur aja. Masalahnya tuh gini, di masyarakat kita tuh banyak yang melakukan itu ya. Tolong luruskan jalan kami penyelamat nih ya. Jadi apakah oke bagi mereka yang udah nggak bisa nih, kayak saya udah addicted banget sama namanya obat tidur. Nah kalau untuk lansia itu terutama caregivernya ya, atau orang-orang support system keluarganya di rumahnya, udah pusing dok, papa saya, mama saya itu udah setiap hari udah uring-uringan, ya udah kasih obat tidur aja. Sebenarnya obat tidur itu gimana efeknya, dan di luar obat tidur apakah ada bisa jalan yang bisa dilakukan lebih ramah kepada para lansia? Ya, obat tidur sesekali memang dibutuhkan, memang diperlukan, tapi kita harus pilih-pilih ya, dan hanya jangka waktu pendek, harus terkontrol lah, harus terkontrol. Sering-sering ada yang cuma yang penting ada diminum, apapun yang di placebo effect. Sering juga begitu. Jadi saya biasanya kalau ini ya colek-colekan sama anaknya gitu ya. Diaturin obatnya ya. Saya kurangin dikit-dikit boleh nggak? Oh iya dok, tolong dok. Oh ya udah gitu kan. Dan nggak berasa karena tetap minum tapi dosisnya kita kurangi. Ada lagi yang dengan penuh kesadaran, dok udahlah saya dikasih resepnya aja nggak apa-apa. Saya tiap malam minum juga cuma 1/6, 1/8. Yang penting ada yang diminum, saya rasa tenang, bisa tidur. Oh gitu? Ada yang begitu. Dok? Oh. Ya nggak apa-apa ya. Tapi kan ya itu kan nggak ada artinya gitu loh, hanya sepersekian, hanya kalau udah minum tenang. Ya, banyak juga yang diresepkan obat tidur ya asal punya. Kalau punya tenang,
Kalau nggak punya gelisah jadi nggak bisa tidur. Ada juga, ya macam-macam lah. Macam-macam banget ya. Macam-macam ya, tapi pada intinya gini, sesekali diperlukan silahkan. Nggak boleh jangka panjang, harus dalam pengawasan dokter. Bisa dokter psikiater, bisa dokter syaraf, kan banyak dokter. Itu. Berarti kalau untuk kayak yang secara apa ya, konservatifnya gitu loh, apakah dengan berolahraga, adakah makanan khusus yang bisa membantu atau perlu apa ya kayak treatment khusus supaya dok biar tidurnya itu lebih nyenyak, lebih panjang durasinya? Kalau dari saya, atur irama. Kenali siang dan malam, itu aja. Caranya gimana ngenalinnya? Ya, aktivitasnya siang apa, malam apa. Terjadwal gitu? Iya dong, jadi siang tuh sibuk ngapain. Ya. Apa sih dok yang boleh siang, tidak boleh siang, yang boleh malam dan tidak boleh malam? Jadi siang tuh harus sibuk, malam nonton, ya dong santai-santai, ya kan. Nah ini yang mesti kita carikan aktivitas, ngutak-ngatik apa, kerja bikin apa siang hari gitu. Karena kalau monoton ya otaknya sama aja. Paling enggak siang lihat cucu lari-lari itu udah beda loh. Oh, sesimpel liatin cucu lari-lari ngajak sana sini ya? Iya kan otak jadi tahu, oh nih siang nih, di bawah sadarnya tahu, oh nih siang nih, sibuk gitu kan. Cucunya tidur, dia ikut tidur siang gitu kan. Nanti sore bangun aktivitas cucu juga kan agak berbeda, ngapain tuh lihat gitu aja udah beda. Terus mulai banyak main handphone, main Facebook misalnya gitu, nggak apa-apa. Udah waktunya ngantuk jangan ditahan-tahan. Ya udah waktunya ngantuk tidur, tar tengah malam bangun ya bangun. Kencing, nanti tidur lagi, santai aja. Yang penting atur irama, atur pencahayaan. Kalau tidur cenderung gelap, jangan gelap gulita. Nah itu Ya kan? masalah lampu. Jangan gelap gulita, Kenapa harus gelap ada lampu kecil. Supaya kalau bangun tengah malam mau kencing nih, nggak nabrak-nabrak gitu loh. Nggak nginjek apa, cucunya ninggalin Lego di lantai kan sakit tuh. gitu. Ya kan? Hal-hal sederhana. Dan lampu tidur tuh nggak boleh biru. Oh nggak boleh biru? Nggak boleh biru. Kenapa? Karena biru dibaca otak sebagai siang. Itu akan ganggu irama. Ya, nah sepanjang hari gitu ya di ruangan aktivitasnya main sama cucu apa segala nih ada jendela yang terbuka. Jangan hordennya ditutup rapat-rapat. Supaya tahu otaknya, oh ini siang. Ya, malam hari bukannya gelap-gelapan, ya lampu biasa. Ruangan-ruangan yang nggak ada orang ya digelapkan. Jadi otaknya tahu kalau ini malam. Irama, jam makan diatur, gitu. Jangan, wah kan biasa ya anak sayang sama orang tua. Segala makanan disediain 24 jam, lu mau apa ada. Sayangnya. Harus diatur, pagi sarapan, jam tertentu disediain snack gitu kan. Itu. Ternyata banyak hal ya, maksudnya faktor-faktor yang harus dilakukan di luar yang kita pikir di seputar kamar tidur ya dok ya. Maksudnya aktivitas harian dan lain sebagainya. Itu ada yang misalkan pasca stroke cuma di tempat tidur. Nah itu. Nggak boleh seharian di kamar. Keliling ada mau. Siang di ruangan yang berbeda, kamar tidur malam aja gitu. Banyak banget ilmu kita hari ini. Semoga habis ini kita langsung tidur nyenyak. Jangan sekarang, kita mau closing dulu dok. Thank you dok, sehat terus. Salam kepada rumah dan teman-teman yang ada di Mitra Keluarga Kemayoran. Dan papanya juga yang hari ini menemani hadir di sini ya. Semoga tidurnya nyenyak selalu ya dok. Thank you dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Andreas. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Batas pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Dan selamat tidur nyenyak. Nanti malam, jangan sekarang. Sekarang kerja dulu ya dok ya. Sampai jumpa.